Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fajri Muhammad Ikon Priyatama dari kelompok 19 penelitian dan penjaminan mutu. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari pengerjaan tugas mingguan modul 6. Jadi untuk soalnya itu, di sini kita menggunakan soal untuk shift 2. Jadi PT Inline merupakan tinta untuk spidol permanen, di mana volume tinta pada tabung spidol harus memenuhi standar mutu sebesar 35 plus minus 0,7 mili. Selama 25 hari berturut-turut, dilakukan pengambilan sampel sebanyak 5 spidol per hari untuk dianalisis oleh bagian QC. Nah, berikut merupakan datanya. Nah, jadi untuk interpretasi dari 35 plus minus 0,7 ini itu adalah batasan atas dan juga batasan bawahnya sebagai nilai allowance dalam pengukuran. Nah, di sini kita diminta untuk melakukan analisis kapabilitas proses dan simpulkan apakah proses tersebut mampu memenuhi spesifikasi kualitas berdasarkan pengujian yang telah dilakukan. Nah, oleh karena itu, kita akan menyelesaikan soal ini pada software RStudio. Nah, langkah yang perlu kita lakukan sebelumnya adalah mengkonversikan, memindahkan hasil tabel pengukuran itu ke software Excel, karena nantinya di software RStudio kita akan menggunakan Excel sebagai file yang akan dibaca oleh si file R-nya. Nah, yang pertama di sini kita akan menggunakan package read XL untuk membaca file Excel-nya dan juga QCC sebagai package yang melambangkan bahwasannya kita sedang menggunakan quality control. Jadi di sini yang pertama kita aktifkan saja untuk keduanya. Nah, ketika dua-duanya sudah aktif, maka langsung kita input datanya. Nah, pada bagian input data ini software Excel-nya itu saya nandainnya itu tuming5.xlsx. Jadi untuk shift 1 itu untuk soal nomor 1 dan shift 2 untuk soal nomor 2. Nah, selanjutnya kita menghitung nilai USL, LSL dan juga nilai tengahnya atau nilai targetnya berdasarkan spesifikasi yang diketahui di soal. Nah, setelah sudah dihitung, di sini kita langsung melakukan input juga untuk input sintaks untuk menghilangkan kode subgrupnya, karena pada bagian atasnya itu tuh masih terdapat judul tabelnya. Nah, ketika semua sudah di input datanya, selanjutnya adalah kita melakukan uji kenormalan pada setiap pengujiannya. Nah, di sini udah dapat nilai W dan juga P value-nya. Selanjutnya kita lakukan pembuatan peta kendali. Nah, di sini berdasarkan peta kendali itu ada nilai UCL, CL dan juga LCL. Nah, ternyata dilihat bahwasannya tidak ada nilai yang di luar nilai UCL dan juga LCL. Tandanya berarti kita tidak perlu melakukan perbaikan. Nah, selanjutnya kita tinggal menghitung kapabilitas untuk melihat diagram untuk melihat kurva normalnya di pengukuran tersebut seperti apa. Jadi kan yang di sini yang ditanya di soal itu adalah lakukan analisis kapabilitas proses dan simpulkan apakah proses tersebut mampu memenuhi spesifikasi kualitas. Nah, di sini kapabilitas prosesnya itu sudah diketahui sebagai berikut. Untuk nilai OBS-nya, senternya berapa atau rata-ratanya atau nilai tengahnya berapa, standar deviasi, target, LSL dan juga USL-nya. Nah, selanjutnya di sini juga ada capability indices, di mana pada nilai ini itu tuh dinyatakan untuk melihat apakah nilai kita tuh sudah berada di dalam rentang atau belum. Jadi kalau misalnya di 2,5% itu tuh bisa dibilang batas bawahnya, dan juga 97,5 ini interpretasinya itu batas atasnya. Nah, di sini kita lihat nilai value-nya itu tidak ada yang berada di bawah ataupun di atas nilai 2,5 sama 97,5. Maka berdasarkan data tersebut dapat dinyatakan bahwasannya proses ini tuh dapat memenuhi standar spesifikasi kualitas.
Nah, selanjutnya kita kerjakan soal nomor 2, di mana di soal nomor 2 ini itu soalnya adalah PT Jack Leather adalah perusahaan yang bergerak pada bidang manufaktur jaket kulit. Dalam rangka meningkatkan kualitas produk, perusahaan menerapkan metode Six Sigma dalam pengendalian mutu. Selama bulan April, tim quality control melakukan inspeksi terhadap produk jaket kulit selama 30 hari kerja. Pemeriksaan dilakukan berdasarkan 4 kriteria, yaitu resleting rusak, jahitan terbuka, noda pada permukaan, ukuran tidak sesuai, dan ukuran tidak sesuai. Nah, hasil inspeksinya itu ada di tabel sebagai berikut. Nah, berdasarkan data hasil inspeksi, kita diminta untuk menentukan nilai DPU, nilai DPO, terus nilai DPMO, nilai sigma, level sigma dari proses produksi, sama jelaskan hasil analisis Six Sigma. Dan kita diminta untuk menyimpulkan apakah sudah efektif atau masih memerlukan perbaikan lebih lanjut. Nah, yang pertama kita lihat dulu untuk library-nya, kita aktifkan. Selanjutnya kita akan lanjut untuk menghitung DPU. Jadi untuk menghitung DPU itu tuh kita akan memerlukan rumus total defektif, memerlukan data total defektif dan juga total inspeksi. Nah, nanti total defektif dan total inspeksinya akan dibagi pada perhitungan DPU. Nah, selanjutnya kita akan menghitung nilai DPO, di mana dengan menghitung nilai DPO kita memerlukan data Citeki, dan nantinya untuk mencari nilai DPO itu akan membagi antara nilai DPO dan juga Citeki. Lanjut untuk menghitung nilai DPMO, kita memerlukan data DPO yang dikalikan dengan 1 juta. Lalu selanjutnya kita akan menentukan nilai level sigmanya. Dan membuat hasil ringkasan dari perhitungan. Nah, di sini sudah jadi diketahui bahwasannya nilai DPU-nya itu 0,03, nilai DPO-nya itu 0,01, nilai DPMO-nya itu 8499,82, dan untuk nilai level sigmanya itu adalah sebesar 0,2359. Mungkin cukup sekian penjelasan dari pengerjaan tugas soal mingguan penelitian penjaminan mutu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.